Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Nur Fajar. Nama saya Vina Dwiyanti. Baik, kami akan presentasikan tentang menganalisa pasar bisnis. Ini definisi dari menganalisa pasar bisnis, yaitu organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam produksi produk atau dengan tujuan jual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung. Pembeli organisasi. Proses pengambilan keputusan di mana organisasi formal menetapkan kebutuhan akan produk dan layanan yang dibeli dan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih di antara merek dan masa alternatif. Pasar bisnis yang terdiri dari semua organisasi yang memperoleh barang dan jasa yang digunakan dalam produksi produk dan atau jasa lain yang dijual, disewakan, atau dipasok ke pihak lain. Tantangan pemasar. Membangun antarmuka yang lebih kuat antara pemasar dan penjual, membangun antarmuka inovasi pemasar yang lebih kuat, menggali dan memanfaatkan pengetahuan pelanggan dan pasar yang lebih terperinci. Situasi pembeli. Pembeli bisnis menghadapi banyak keputusan dalam melakukan pembelian, tergantung pada kerumitan masalah yang dipecahkan, kebaruan persyaratan pembelian, jumlah orang yang terlibat, dan waktu yang diperlukan. 1. Pembelian ulang langsung. 2. Pembelian ulang yang dimodifikasi. 3. Yaitu pembelian baru atau tugas baru. Pusat pembelian. Yaitu terdapat 7. Satunya inisiator, pengguna, influencer, penentu, penyetuju, pembeli, dan penjaga gerbang. Pengenalan masalah yang dimulai ketika seorang dalam perusahaan mengenali masalah atau kebutuhan dapat dipenuhi dengan memperoleh barang atau jasa. Pengenalan dapat dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Oke, selanjutnya akan dibicarakan oleh teman saya. Oke, untuk perusahaan, penargetan, dan pusat pembelian. Perusahaan, penargetan, dan pusat pembelian. Pemasaran bisnis to bisnis yang sukses mengharuskan pemasar bisnis mengetahui jenis perusahaan, mana yang menjadi fokus dalam upaya penjualan mereka, serta siapa yang harus dikonsentrasikan dalam pusat pembelian di organisasi tersebut. Next. Uraian kebutuhan umum dan spesifikasi produk. Pembelian menentukan karakteristik umum barang yang dibutuhkan dan jumlah yang dibutuhkan. Untuk item standar ini sederhana. Untuk barang yang kompleks, pembelian akan bekerja dengan orang lain untuk menentukan karakteristik seperti keandalan, daya tahan, atau harga. Next. Perusahaan yang membeli secara online memanfaatkan pasar elektronik seperti situs katalog. Perusahaan dapat memesan ribuan item melalui katalog internet. Yang kedua, pasar vertikal. Seperti perusahaan yang membeli produk industri seperti plastik, baja, atau bahan kimia. Perusahaan lelang pure play adalah juru lelang industri terbesar di dunia dengan 44 situs lelang di seluruh dunia. Pasar spot atau pertukaran. Di pasar elektronik spot harga berubah setiap menit. Pertukaran pribadi. Seperti Hewlett Packard
IBM, dan Walmart mengoperasikan pertukaran pribadi untuk terhubung dengan grup pemasok dan mitra yang diundang secara khusus melalui web. Pasar barter. Peserta menawarkan untuk memperdagangkan barang atau jasa. Membeli aliansi. Beberapa perusahaan membeli barang yang sama dapat bergabung bersama untuk membentuk konsorsium pembelian untuk mendapatkan diskon yang lebih besar pada volume pembelian. Selanjutnya ada resiko dan peluang dalam hubungan bisnis. Resiko dan peluang dalam bisnis. Para peneliti telah mencatat bahwa membangun hubungan pelanggan pemasok menciptakan ketegangan antara pengaman. Koordinasi vertikal dapat memfasilitasi ikatan pelanggan dengan penjual yang lebih kuat, tetapi juga dapat meningkatkan resiko terhadap investasi khusus pelanggan dan pemasok. Next. Dan yang terakhir ada ringkasan dari materi hari ini. Yang pertama ada pembelian organisasional, yaitu proses pengembalian keputusan di mana organisasi formal menetapkan kebutuhan akan produk dan layanan yang dibeli. Kemudian mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih di antara merek dan pemasok alternatif. Yang kedua, dibandingkan dengan pasar konsumen, pasar bisnis umumnya memiliki pembeli yang lebih sedikit dan lebih besar. Yang ketiga, pusat pembelian adalah unit pembelian keputusan dari organisasi pembelian. Yang keempat, pemasar bisnis memperkuat merek mereka dengan menggunakan teknologi dan alat komunikasi lainnya untuk mengembangkan program pemasaran yang efektif. Yang lima, pemasaran bisnis harus membentuk ikatan dan hubungan yang kuat dengan pelanggan mereka. Yang terakhir, ada pasar kelembagaan yang terdiri dari sekolah, rumah sakit, panti jompo, penjara, dan lembaga lainnya yang menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang mereka rawat. Next. Proses pembelian terdiri dari 8 tahap yang disebut fase pembelian. Yang pertama, ada pengenalan masalah, deskripsi kebutuhan umum, spesifikasi produk, pencarian pemasok, permintaan proposal, pemilihan pemasok, spesifikasi order rutin, dan yang terakhir tinjauan kinerja. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.